Saudaraku sekalian, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk benar-benar fokus sepenuhnya dalam perjuangan untuk mengalami Tuhan. Melanjutkan apa yang saya kemukakan kemarin, saudaraku, tidak mudah untuk mempercayai bahwa Allah itu benar-benar hidup, benar-benar ada. Ya, kalau orang benar-benar bisa menghayati bahwa Allah itu benar-benar ada, Allah itu benar-benar hidup, Allah itu benar-benar maha hadir, maka keyakinan itu pasti akan memiliki dampak yang sangat kuat. Ya, keyakinan itu akan terperagakan dalam hidup, terimplementasi dalam setiap langkah perilaku kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua melakukan perjuangan untuk mengalami Allah. Bahwa Allah bukan fantasi, bukan mimpi, tetapi pribadi yang benar-benar real, yang bersentuhan dengan kita setiap hari, setiap saat. Sehingga kita benar-benar bisa merasakan, mengalami kehadiran Allah di dalam hidup kita. Bagi orang yang tidak yakin dan tidak berani berjuang untuk menghidupkan Allah dalam hidupnya, Allah itu seakan-akan mati. Allah hanya ada di atas kertas menjadi buku, Allah hanya bisa menjadi wacana di dalam khotbah, dalam diskusi-diskusi, atau bisa menjadi bahan-bahan seminar. Dan itu sudah terlalu banyak, saudara. Sudah sangat banyak, saudara. Tetapi yang sekarang harus kita perjuangkan, ya kita gumuli, bagaimana Allah menjadi hidup di dalam hidup kita. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan Allah dalam hidupnya. Bukan hanya menorehkan di atas lembar kertas, menjadi buku, jurnal ilmiah, teori-teori ketuhanan atau dasar doktrin-doktrin, tapi Allah yang benar-benar kita alami. Ya, kalau saudara menghayati bahwa Allah itu hidup, hadir, nyata, saudara bangun jam 4:30 itu bukan sesuatu yang sulit, saudara. Seandainya kita doa jam 3 pagi pun, jam 2 kita bangun dengan sukacita. Karena kita akan menghadap Allah. Menghadap Allah yang maha kuasa. Maha agung, maha besar, maha mulia. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, saudara. Makanya kita harus terus menstimulit, merangsang ya, diri kita ini untuk menghayati keberadaan Allah. Sampai kita benar-benar bisa menemukannya. Seperti doa bersama waktu Indonesia Barat ini jam 5 pagi ya. Kita terus setia. Belum lagi nanti secara pribadi kita memiliki jam doa, saudara. Ditambah lagi dengan mendengarkan khutbah-khutbah, membaca buku rohani, ya saudara. Lalu kita selalu merenungkan keberadaan Allah. Kita merenungkan tindakan-tindakan Allah yang ditulis di dalam Alkitab. Sehingga semua kejadian yang ditulis di dalam Alkitab, ya kita rasa baru kemarin beberapa hari. Bukan beberapa ratus tahun atau beberapa ribu tahun lalu. Seakan-akan itu baru terjadi kemarin-kemarin ini, saudara.
Lalu Tuhan pasti akan memberi kita kesempatan, saudara, menghadapi banyak kesulitan, bahaya, ancaman-ancaman. Nah, di situ kita mulai mesin iman kita baru dilatih. Ya. Persoalan berat, ancaman di depan mata. Lalu apa yang kita lakukan? Kita menguatkan percaya kita. Seperti Daud, ya, yang menguatkan percayanya ketika ia ada di negeri Filistin. Seluruh hartanya dirampas, istri anak-anaknya, istri anak-anak, seluruh pegawai tentara yang ikut serta dia, dibawa lari, dirampas oleh orang Amalek. Sehingga Daud menjadi seorang raja yang tidak punya mahkota, tidak punya tahta, bahkan tidak memiliki tentara. Karena orang-orang mau memarahi Daud, rasanya mau melemparinya dengan batu. Tetapi Alkitab mencatat Daud menguatkan percayanya kepada Allah. Daud menguatkan percayanya kepada Allah. Dan itulah pengalaman-pengalaman real dengan Allah, saudaraku. Sama seperti Sadra, Mesa, Abednego yang diberi kesempatan Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang didirikan di lembah Dura. Saudara, Sadra, Mesa, Abednego diberi kesempatan setelah kedapatan berbuat salah, dia tidak mau menyembah patung itu. Sekarang diberi kesempatan, ya, ada amnesti, pengampunan. Tetapi Sadra, Mesa, Abednego tetap memilih tidak menyembah patung itu. Bahkan sekalipun Allah tidak menolong, ia tetap mempercayai Allah. Itu kepercayaan yang luar biasa. Daniel, ya, yang diupayakan kejatuhannya oleh orang-orang di sekitarnya, ya, dicari-cari salahnya, dan akhirnya Daniel harus masuk gua singa. Tetapi singa-singa tidak mencapik-capik dirinya, saudaraku, karena Allah berkuasa mengatup mulut singa sehingga singa-singa tidak menciderai, tidak melukai Daniel. Ini luar biasa. Nah, kita harus mengalami Allah yang hidup itu. Allah yang nyata itu kita alami. Sebab Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang pasti mau menyatakan dirinya kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ayo kita mulai benar-benar berjuang untuk mengalami Tuhan. Sehingga Tuhan tidak lagi sekedar menjadi teori di dalam pikiran, dipercakapkan, jadi jurnal ilmiah, jadi bahan seminar atau khutbah. Masing-masing kita mengalami. Ya, masing-masing kita mengalami. Dan kalau masing-masing saudara mengalami, saudara akan memiliki nurani, kepekaan untuk mendengar suara roh Tuhan. Saudara bisa membedakan apakah seseorang ini seseorang yang benar-benar hamba Tuhan atau bukan. Saudara akan memiliki nurani untuk bisa membedakan dusta, kebohongan atau kejujuran, kebenaran atau kepalsuan. Kalau saudara dan saya bersentuhan dengan Allah, kita pasti tidak akan berani berbuat salah. Sekecil apapun kesalahan itu, kita tahu itu melukai hati Bapa. Selanjutnya kita akan rela berkorban apapun, ya apapun saja. Kita akan rela berbuat apapun demi kemuliaan Allah. Yuk kita mengalami, ya jangan hanya berteori. Yuk kita mengalami. Benar-benar mengalami Allah yang nyata, Allah yang hidup
di dalam hidup kita, saudaraku. Dan menemukan Allah di dalam hidup ini berarti menemukan segala sesuatu. Ya, baik di bumi ini kita akan tercukupi, di kekekalan kita akan terjamin. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kebutuhan kita itu hanya Allah. Temukan Allah, ya. Kau memerintah alam semesta, kuasamu atas segalanya. Aku percaya kau maha kuasa. Kau memerintah alam semesta, kuasamu atas segalanya. Aku percaya kau maha kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kau memerintah. Kau memerintah alam semesta, kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya kau maha kuasa. Tuhan, ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih untuk doa bersama dan firman yang kami terima saat ini, Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur padamu, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita ada suara kebenaran jam 6:30 di Mall Arta Gading, lantai 5. Ruangannya cukup luas, sehingga saudara bisa hadir on site. Ya. Ruangannya luas. Jadi saudara bisa duduk jauh-jauh supaya kita ini bisa menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa nanti sore jam 6:30 di Mall Arta Gading, Kelapa Gading.